kasih Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 2 Minas yang berkenan hadir dalam forum kita diskusi dalam rangka penyampaian visi guru penggerak CGP kita Rizky Hadinata. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu dalam rangka penyampaian visi dari Rizky. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kami Rizky Hadi akan menyampaikan visinya untuk sekolah ini yang mudah-mudahan nantinya bisa diimplementasikan di sekolah ini bersama Bapak Kepala Sekolah dan tim pengembang sekolah yang akan merumuskan visi sesuai dengan profil Pancasila yang sekarang menjadi kurikulum kita Merdeka Belajar. Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, saya di sini sebagai moderator akan memberikan kesempatan kepada Rizky untuk menyampaikan apa visi untuk sekolah kita ini, dan nanti boleh kita buka forum untuk tanya jawab, ya Pak Rizky. Baik, untuk sementara kita beri waktu dulu kepada Pak Rizky. Untuk Bapak, saya terima kasih sudah memberikan kesempatan. Ya Bapak kelas, tidak apa-apa Pak, terima kasih banyak. Kemudian mungkin bisa kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu penyampaian visi oleh Rizky Hadinata. Kepada Pak Rizky kami persilakan. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka menyampaikan visi berpenggerak saya untuk sekolah ini. Atas salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Mungkin sebagai pengajar praktik yang sudah berkenan hadir di sekolah kita, yang sama-sama hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang mewakili pada hari ini, yang seterusnya rekan-rekan Bapak Ibu Guru yang dalam ruangan ini. Izinkanlah saya sesuai dengan kunjungan Bapak itu, sini saya ingin menyampaikan visi guru penggerak yang sudah saya rancang. Untuk visi guru penggerak yang sudah saya dalam pembelajaran itu saya sudah mencoba merancang. Untuk merancang ini seperti yang telah diajarkan itu harus sesuai dengan profil Pancasila dan juga tentunya harus sesuai dengan kodrat anak, ya. Dan ada kodrat alam namanya dan kodrat zaman. Karena itu visi guru penggerak yang sudah saya coba buat itu yang tadi itu terwujudnya ini generasi ya. Terwujudnya generasi yang tangguh, yang berakhlak dan berwawasan global. Kenapa saya bikin ini? Di generasi yang sekarang ini, tentunya kita butuh generasi yang tangguh. Tentunya juga punya akhlak yang mulia. Nah, selain itu saya juga mencoba untuk membuat visi guru penggerak sesuai dengan kodrat zaman. Karena untuk pendidikan itu kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam, sesuai dengan kebudayaan yang ada di sekitar, dan juga kodrat zaman yang kekinian. Ini berarti harus berwawasan global. Dalam pembuatan visi guru penggerak itu, saya menggunakan namanya pendekatan untuk mewujudkan visi saya tadi, menggunakan nama pendekatan adalah inquiry appreciative. Apa itu inquiry appreciative? Dia dapat mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah
akan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan mewujudkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sama-sama kita ketahui bahwa anak-anak kita kan punya handphone. Saya banyak di sana, Pak. Banyak dari kita, ya termasuk saya juga, karena melarang anak itu bawa handphone dalam ruangan. Anak-anak itu kadang menggunakan TikTok, YouTube dan sebagainya. Nah, saya berpikir, ini sesuatu yang bagus sebenarnya, tapi harus diarahkan. Maka dari itu, saya mencoba untuk di sini itu nanti dalam salah satu aksi nyatanya ada siswa kita konten YouTube, konten TikTok dan sebagainya. Tentunya yang berhubungan dengan pembelajaran. Nah, untuk mewujudkan pendekatan variabilisasi tadi atau IA tadi, maka digunakanlah nama metodenya adalah BAGJA, B A B J dan A. Apa itu BAGJA? Yang pertama, B, buat pertanyaan utama. A, ambil pelajaran. D, gali bukti. J, jabarkan rencana. Dan yang terakhir A, atur eksekusi. Nah, untuk membuat visi itu kita melalui tahapan-tahapan seperti ini. Ada namanya pendekatan variabilisasi tadi menggunakan tahapan BAGJA. Nah, ini B tadi. Buat B, buat pertanyaan utama. Nah, untuk membuat pertanyaan utama ini dia harus membersihkan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang B, A, ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman profil dari individu, kelompok, atau komunikasi lain yang akan dijadikan pembelajaran. G, namanya gali mimpi. Apa sih yang kita kurang mengerti artinya? Berapa narasi keadaan ideal jika perkasa belum telah terwujud? J, jabarkan rencana. Ada namanya nanti dalamnya kita dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan kita lakukan selama menjalankan misi itu. Yang A, atur eksekusi. Dalamnya akan membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, untuk menjalankan visi tadi, saya akan membuat namanya prakasa perubahan. Adapun prakasa perubahan yang saya buat itu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar sendiri melalui pemanfaatan teknologi. Mungkin saya mulai berpikir juga, awalnya mikir, teknologi ya, sedangkan di sekolah kita ini sinyalnya sulit. Nah, saya mulai berpikir, kan teknologi ini tidak harus digunakan dengan online juga, bisa ada penugasan di rumah, bikin konten dan sebagainya. Apalagi anak sekarang ini sudah lebih hebat dengan teknologi. Maka dari itu saya lebih ke teknologi. Nah, ini kira-kira tahapan BAGJA yang saya BAGJA ya. Buat pertanyaan utama, apa pertanyaan yang saya munculkan? Itu bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar sendiri melalui pemanfaatan teknologi. Nah, ini urut yang pertama. Apa tindakan pendidikannya? Saya melakukan namanya diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Selanjutnya mencari referensi dan praktik baik dengan cara meningkatkan kreativitas motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Ini apa? Kita belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman tentang yang berhubungan dengan teknologi. Yang selanjutnya mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Nah, ini sangat penting menurut saya karena setiap siswa mempunyai potensi dan kemampuan yang berbeda. Maka dari itu kita tidak bisa samakan antara si A dengan si B dan si C. Itu di poin ini harus ada namanya diagnostik terhadap siswa. Di tahap selanjutnya ada namanya ambil pelajaran. Ya, ada beberapa pertanyaan. Ini banyak juga nih, ya.
Pertama, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dalam pembelajaran di kelas? Mungkin Bapak Ibu di sini juga tentunya sudah banyak menggunakan teknologi. Ya, Chan menggunakan bikin video semalam, Uis dengan buat video video pembelajaran teknologisnya, dan Bu Zara yang bikin konten YouTube-nya. Nah, hal ini saya juga butuh orang-orang yang seperti ini untuk melaksanakan kegiatan ini, termasuk juga kawan-kawan yang lain. Oke, selanjutnya bagaimana guru tersebut melakukannya? Lalu teknologi pembelajaran apa yang saja yang digunakan? Bagaimana memilih metode media teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar sendiri? Selanjutnya, aktivitas apa saja yang telah dilakukan dan meningkatkan kreativitas dan motivasi diri dengan menggunakan teknologi? Untuk menjawab pertanyaan tadi, maka kita juga perlu namanya tindakan atau penyelidikan. Apa saja langkah-langkah yang kita bikin? Yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Ini banyak, sini banyak yang muda-muda. Saya yakin dan percaya kawan-kawan di sini banyak yang paham betul dengan teknologi. Semalam juga dengan Bu Zahra, semalam kami chatting sampai jam 11 malam yang membahas tentang apa yang kita harus bikin. Dan juga ini salah satu Bu Zahra ini chat saya malam-malam chat. Untung juga nih Bu Zahra ini chat saya. Saya baru tiduran juga karena belum sholat isya. Jadi kami bahas apa program kita. Ini sangat luar biasa nih Bu Zahra. Yang kami bahas tentang sekolah gitu. Selanjutnya mencari tahu dan mencatat bagaimana cara mengasah kreativitas dan meningkatkan motivasi sendiri dengan menggunakan teknologi. Mencari referensi berupa media teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar sendiri. Dan yang terakhir di sini, mencari contoh nyata aktivitas yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi serta diri. Nah, di poin selanjutnya, IG dari mimpi. Ini berarti kita harus mempunyai satu apa saja impian saja kita berbuat kita. Maka dari itu saya bikin pertanyaan berupa seperti ini. Apakah pemahaman teknologi dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar sendiri? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Apakah ada keterkaitan antara pembuatan teknologi dalam pembelajaran dimensi profil pelajar Pancasila? Dan pertanyaan terakhir, apa saja kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas motivasi terdidik, khususnya dengan menggunakan teknologi? Nah, untuk melaksanakan hal ini tentunya ada tahapan-tahapan atau kegiatan pendidikan yang saya lakukan. Ada perencanaan saya itu yang pertama membuat gambar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar diri. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pemahaman berbasis teknologi. Hal ini sangat penting dilakukan karena menurut saya sendiri yang bekerja saya tidak mampu. Maka dari itu saya membutuhkan Bapak Ibu guru semuanya untuk bekerjasama baik untuk meningkatkan mutu sekolah kita ini. Hanya saya membuatnya berkolaborasi, tidak sendiri. Selanjutnya, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang-orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Terakhir, berusaha meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa dalam pembelajaran yang menggunakan teknologi yang beragam. Nah, jadi teknologi yang saya rancang dan rencana itu adalah bukan teknologi hanya YouTube saja, tidak. Yang berbau dengan teknologi kita upayakan. Kalau kita bisa pandai Canva, bagaimana juga siswa juga pandai Canva? Kita pandai itu, bagaimana siswa kita juga pandai menjadi YouTuber, TikTok dan sebagainya. Oke, yang J-nya jawaban rencana. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya bikin. Apa langkah-langkah untuk memulai pemahaman teknologi pembelajaran? Apakah media dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan bagaimana
usaha kita menjaga keberlanjutan penguatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran kelas. Nah, ada pun langkah-langkahnya, saya membuatnya seperti ini. Membuat perlengkapan pembelajaran. Jadi kita ketika membuat merancang itu harus ada namanya LKPD yang sesuai dengan teknologi tadi. Karena kalau tidak sesuai ya sia-sia nantinya. Dan jadi yang membuat LKPD dan membuat instrumen pendidikan yang tepat. Selanjutnya mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Membuat kesempatan pembagi waktu untuk menampilkan peserta didik, membuat capaian realistis untuk setiap minggunya, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Nah, jadi untuk melakukan jabatan rencana ini kita perlu konsistenan. Kalau 1 kali 2 kali itu nantinya tidak akan menjadi sebuah kebiasaan. Maka dari itu untuk menjalankan visi guru penggerak ini kita bersama-sama harus konsisten dalam menjalankannya. Kalau bisa Bapak Ibu guru semuanya, walaupun kita keterbatasan dengan namanya jaringan, seperti yang pernah sampaikan Ibu Nopindus dan saya, dan masih teringat dengan saya, jangan jadikan sebuah masalah itu sebagai beban, tapi jadikan sebagai tantangan. Maka dari itu saya juga melakukannya. Jangan kita jadikan keterbatasan internet yang susah jadikan beban. Kan bisa juga kita mainkan dengan penugasan yang di rumah atau mencari tempat-tempat tertentu yang ada posisi sinyal yang kuat. Dan yang terakhir namanya adalah atur eksekusi. Apa saja pertanyaannya? Siapakah yang bertanggung jawab memonitor jalannya kegiatan pengembangan teknologi dalam pembelajaran dapat dengan baik dan konsisten? Ini mungkin bisa langsung dari kepala sekolahnya mungkin, atau mungkin ada ketuanya yang kita bentuk nanti. Yang selanjutnya, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Nah, untuk tindakan dan pendidikannya, saya membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya, mengajak seluruh elemen yang ada di sekolah dalam mendukung kegiatan peningkatan kreativitas dan motivasi terjadi melalui penguatan teknologi. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang visi guru penggerak yang sudah saya rancang selama kegiatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin seperti yang dibilang Bu Novi tadi, sesi tanya diskusi mungkin nanti Bu Novi yang menghadiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tangan dulu dong untuk Pak Rizky, luar biasa penyampaian visinya ya. Bapak Ibu, izin, saya di sini bukan bersifat mengajari, tapi kita sharing saja. Tadi saya sudah sharing dengan Bapak bahwa ini adalah tahun pertama melaksanakan sekolah ini melaksanakan IKM. Benar Bapak Ibu. Nah, saya bukan termasuk mengajari ya, tapi langkah awal kita ini agak sedikit menyimpang dari sini dulu ya, tapi nanti bermuara ke sini. Jadi langkah awal kita untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini di tahun ajaran baru ini adalah kita melakukan yang namanya asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis ini ada 2. Yang pertama kognitif dan non kognitif. Nah, yang non kognitif inilah yang